Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, memiliki keturunan yang soleh dan solehah tentu menjadi keinginan setiap orang tua. Tidak hanya itu, orang tua akan menginginkan agar anaknya tumbuh menjadi orang yang pandai dan beruntung. Tidak hanya mendidiknya dengan sepenuh hati dan bekal yang matang, ternyata ada doa yang bisa dipanjatkan agar sang buah hati selalu diliputi keberuntungan. Salah satu caranya adalah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Surat ini termasuk dalam surat yang menjadi ruqyah dan doa terbaik. Nabi SAW bersabda, dan seutama-utamanya doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Oleh sebab itu, Al-Fatihah menjadi doa yang dapat dikirimkan kepada anak agar mereka selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan mengirim Al-Fatihah kepada anak adalah agar mereka menjadi anak soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, diberi ilmu, kebaikan, kesehatan, keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan keberuntungan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku supaya yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Fatihah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya untuk mengirim Al-Fatihah untuk anak kita? Simak baik-baik video ini hingga akhir agar tidak salah dalam mengamalkannya. Pertama, mengirimkan surah Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu. Sebetulnya mengirimkan surah Al-Fatihah kepada anak bisa dilakukan kapan saja, tetapi waktu setelah sholat fardu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebelum membaca surah Al-Fatihah, pertama harus berniat dalam hati untuk mendoakan anak melalui surat Al-Fatihah. Dua, membaca khususan kepada anak. Sebelum membacakan surah Al-Fatihah, orang tua terlebih dahulu membacakan khususan dengan tujuan surah Al-Fatihah benar-benar dihadiahkan kepada sang anak. Jika yang dibacakan untuk satu anak laki-laki, maka bacalah khususan berikut. Khususan ila ruhi wa jasadi waladi, sebut nama, lahul Fatihah. Dikhususkan untuk ruh dan jasad anakku laki-laki, untuknya Al-Fatihah. Jika yang dibacakan untuk dua anak laki-laki atau perempuan, maka bacalah khususan berikut.
khususan ila ruhi wa jasadi waladi, sebut namanya lahumul fatihah. Artinya dikhususkan untuk ruh dan jasad anakku, sebut dua nama anak tersebut, untuk keduanya Al-Fatihah. Jika yang dibacakan lebih dari 3 orang anak, maka bunyi khususannya sebagai berikut: khususan ila arwahi wa jasadi al-waladi, sebut nama anak untuk semuanya Al-Fatihah. 3. Bacalah surah Al-Fatihah. Setelah membaca khususan tersebut, kemudian orang tua silahkan membaca surah Al-Fatihah. Jika orang tua rutin mengirimkan surah Al-Fatihah kepada anak-anaknya, maka sangat besar dan banyak manfaatnya, yang diantaranya anak akan menjadi cerdas, cekatan dalam berpikir, penurut dan berbakti kepada kedua orang tua, tidak gampang sakit dan rewel, mentalnya kuat dan lancar rezekinya, serta akan menjadi anak yang soleh. Itulah cara mengirimkan surah Al-Fatihah kepada anak yang masih hidup agar menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah, dan harapan kita semua agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.